Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Gemar Online GSCA Peniel dan GSCA Anugerah Kemendung. Gemar pagi ini Kamis tanggal 14 Maret 2023. Gemar pagi ini terambil dalam pembacaan rutin kita dalam Roma 13 ayat 8 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. Roma 13 ayat 8 sampai 14 begini bunyi firman Tuhan. Perikopnya adalah kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. 9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Firman ini jujur buat saya berat sekali, karena tidak mungkin ini hanya keluar dari mulut saja, hanya sebatas saya menyampaikan hanya dari mulut saja. Terlebih dari semuanya itu, firman Tuhanlah pedang bermata dua, dan menuntut saya juga pribadi untuk sebagai cermin untuk saya, awas-awasan pribadi untuk saya. Sungguh berat. Saya ragu-ragu, bimbang, tapi Tuhan bilang harus kamu sampaikan. Tema kasih tidak asing untuk kita, sangat familiar, sangat terkenal, mudah untuk dikatakan, tetapi untuk melaksanakannya, kita tahu semua tidak semudah kita mengucapkannya. Saya mencoba untuk men-sharingkan kasih ini untuk kita renungkan bersama-sama pagi ini. Kalau menurut saya, inti kasih adalah pengendalian diri kita sendiri, pengendalian pribadi kita untuk menerima kekurangan orang lain, untuk menerima watak karakter saudara, teman, siapapun yang ada di sekeliling kita, menerima watak mereka dengan terbuka, dengan sabar, dengan ikhlas. Dan memangnya itu yang harus kita terima. Si dia lawan itu menjadi seseorang yang ada di sekeliling kita. Tidak mudah.
tapi kita harus menerima dia dari bagian dari hidup kita. Itu tidak mudah. Kedua, kalau kita tidak mau diperlakukan orang lain yang tidak nyaman untuk kita, jangan kita melakukannya untuk menyakiti orang. Kita tentu semua tahu kita tidak mau difitnah, tidak mau dibicarakan, tidak mau dibenci, tidak mau dipukul, tidak mau dicubit, tidak mau ditipu, tidak mau segalalah yang kita tidak mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Selayaknya kita juga tidak memperlakukan orang lain seperti itu, tidak menyakiti dia, karena kita juga tidak mau disakiti, tidak mau dimanfaatkan, dan kita jangan juga memanfaatkan orang. Apa yang orang lain mau perbuat untuk dirimu, perbuatlah itu untuk mereka. Kalau boleh itu dari inti dari kasih. Berat, tapi itu memerlukan pengendalian, merendahkan keegoan kita. Kadang kita dihadapkan dengan sekeliling kita yang sangat membuat kita tidak nyaman. Tapi itu proses untuk kita. Tuhan proses kita. Seperti firman Tuhan, besi menajamkan besi. Tuhan mau kita juga mempunyai karakter seperti dia, Tuhan kita. Dia tetap diam, dia tetap menerima meskipun salah satu muridnya menjual dia. Murid yang selalu bersama-sama dia. Juga orang-orang yang di luar yang tidak mengenal dia bahkan ikut mengejek, memukul, menghina. Padahal dia ada Allah segalanya. Dia punya bumi ini, tapi rela dia disakiti, dihina. Itu yang harus menjadi teladan untuk kita. Mari kita sama-sama. Tidak mudah. Memang mudah hanya mengucapkan, tapi melakukannya itu perlu dengan harus komitmen dengan sungguh-sungguh dan minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, aku mau, tapi aku tidak mampu tanpa Engkau membantu hamba, memberikan hikmat dan roh-Mu untuk memampukan hamba melakukan itu. Ayat 9, mari kita ulangi lagi. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau orang lain mau dia berbuat sesuatu untukmu, kamu juga harus melakukan itu untuk orang lain. Kalau orang lain tidak mau kamu disakiti, direndahkan, jangan kau menyakiti dan merendahkan orang lain. Kita baca dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Pasti Bapak Ibu sekalian tidak asing lagi. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Di antara tiga poin ini, firman yang sering kita dengar tentang iman, tentang pengharapan, dan tentang kasih. Kasih lebih besar dari keduanya. Perihal kasih ini,
tidak hanya boleh kita dengar aja, tapi terlebih itu kita dituntut untuk bisa melakukannya. Seperti ayat 11 ayat 11 dari Roma 13. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Dan ayat 10 kita ulangi naik. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih tidak bisa kita hanya mendengar saja. Kita harus melakukan. Kita harus belajar menjadi salah satu karakter dalam diri kita. Dan itu tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Dunia sudah semakin tua. Waktu-waktu kekekalan, keselamatan itu sudah menjadi lebih dekat. Seperti ayat 11. Waktu Tuhan datang sudah tidak lama lagi. Kita dituntut Tuhan untuk segera, segera perbaiki dirimu. Segera jadikan kasih menjadi salah satu karaktermu. Itu yang mau Tuhan sekarang. Jangan hanya sebatas untuk merenungkan dan belajar dan mendengar. Wujudkan segera, Tuhan bilang, karena waktunya sudah tidak panjang lagi. Waktunya sudah tidak lama lagi. Tanda-tanda zaman sudah menjadi lebih jelas untuk kita. Dunia sudah tidak lama lagi. Dunia sudah semakin tua. Waktu Tuhan datang semakin dekat. Dan kita dituntut untuk segera. Seperti firman Tuhan. Segera hari sudah jauh malam dan hampir siang. Jadikan itu menjadi karaktermu. Jadilah orang-orang yang seperti ayat 13, mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabukan, dalam percabulan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Mari, tidak mudah kita mewujudkan kasih. Kalau hanya sebatas berbicara, kita semua bisa. Tapi untuk mengendalikan diri, menerima kekurangan orang lain, memperlakukan sama seperti yang kita mau orang lain perbuat untuk kita, kita juga harus perlakukan orang lain seperti itu. Mari kita buka hati sama-sama. Mari kita belajar sama-sama menjadikan karakter Kristus menjadi salah satu karakter kita. Menjadi karakter kita juga. Moga firman Tuhan Gemar hari ini menjadikan kita perenungan untuk kita. Untuk menjadi lebih lagi. Jadi karakter seperti Kristus. Terima kasih, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mau untuk kami segera memperbaiki karakter kami. Menjadikan kasih menjadi salah satu karakter kami seperti Engkau. Karena Engkau sudah tidak lama lagi Tuhan. Engkau segera datang. Dan Engkau mau begitu Engkau ada di dunia ini datang, Engkau mendapati kami mempunyai karakter-karakter seperti Kristus. Tolong kami Tuhan, bantu kami Tuhan,
Urapi kami, sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpin kami selalu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa dengan roh yang daripada-Mu, kami bisa mengendalikan diri dan mempunyai karakter seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau sertai kegiatan kami dari pagi, siang, hingga malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.